Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Kau ingatkan untuk melayani dan membantu orang miskin, orang yang tertindas, orang yang tidak punya, orang yang tidak memiliki apa-apa selain hanya Tuhan. Karena dengan membantu orang miskin, kami juga diselamatkan berkat pengabdian kami kepadamu. Siapakah orang miskin itu? Kita sendiri. Maka bantu kami ya Bapa untuk menjadi miskin di hadapan-Mu, di hadapan orang lain. Karena Engkaulah sumber kekayaan hidup kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan peringatan Santo Vincentius a Paulo. Seorang yang sungguh memberikan dirinya kepada orang kecil, orang miskin. Karena dia sendiri merasa sebagai orang yang kecil, orang miskin, tidak ada apa-apanya. Kita diingatkan lagi akan Santo Fransiskus Assisi, Santo Vincentius a Paulo. Dan kita melihat mereka mengungkapkan pengabdian diri kepada orang kecil karena Yesus sendiri melayani orang-orang yang kecil. Orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang disingkirkan, orang yang tidak dipedulikan, tidak dilayani. Kita lihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang kusta, bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit apapun, juga sakit mata, kemudian dirasuki iblis, dan seterusnya. Bentuk pelayanan Yesus sungguh-sungguh bentuk yang memperhatikan orang miskin, karena orang miskin adalah milik Allah. Dan sekali lagi kita diingatkan kembali, tentu kita sendiri juga, siapakah yang miskin itu? Ya. Kita ingat akan kata-kata Yesus sendiri, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka adalah milik Allah. Saudara, siapakah yang miskin itu? Yang miskin itu adalah pertama-tama kita sendiri. Sekali lagi, kita sendiri yang pertama-tama adalah orang yang miskin. Ya. Dan ini sungguh harus menjadi fondamen dalam pelayanan hidup kita. Siapalah kita ini? Siapakah kita ini? Ya. Kita mengandalkan apa yang kita punyai? Harta, kekayaan, nothingness. Ya. Itu yang pertama harus kita sadari. Dan Yesus kemudian memberikan perumpamaan ketika para rasul bertengkar tentang siapa yang paling utama, yang paling hebat, yang number one. Ya. Yesus mengatakan memanggil seorang anak kecil. Jadi apa hubungannya orang yang terkemuka dengan anak kecil? Apa hubungannya anak kecil itu sebagai orang yang miskin, orang yang menggantungkan diri hanya kepada orang lain? Coba kita perhatikan anak kecil itu. Ketika dia lahir, tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Lain dengan binatang atau yang lain. Bahkan ada binatang yang setelah lahir lalu sudah dengan lonjat-lonjat dalam waktu yang singkat berubah menjadi sudah bisa mandiri dalam tanda petik. Tapi manusia tidak mungkin. Dia dilahirkan bantuan orang lain. Dia berkembang bertumbuh karena ayah dan ibu dan caregivernya, ya, perawatnya, harus diberi makanan, harus disayang, harus dimandikan, harus dibajui, segalanya hampir total kepada orang yang memeliharanya. Siapakah dia? Bisa orang tua, bisa pembantu, bisa teman, bisa kakek, bisa nenek. Manusia butuh makanan, ya, butuh minuman, butuh kasih sayang, butuh pelukan, hampir total seluruh dirinya karena orang lain. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa kita itu miskin tanpa keberadaan orang lain. Kalau kita perhatikan beberapa waktu yang lalu ada YouTube yang melukiskan bagaimana bayi itu mulai dari awal sampai akhir 9 bulan. Luar biasa.
Tuhan itu menciptakan luar biasa, bahwa segalanya diciptakan oleh Tuhan dengan dari yang tidak ada, dari hanya sperma dan indung telur menyatu lalu menjadi orang, menjadi manusia yang ada berhidung, bermulut, bermata, bersegala sesuatu organ tubuh dari dalam itu semua. Nah, kalau kita melihat film ini, kalau kita melihat diri kita sendiri, sungguh hidup kita itu bergantung kepada orang lain. Ya, secara total, secara penuh. Siapakah kita ini yang dapat bertumbuh berkembang tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan Tuhan? Dan itulah yang dimaksudkan, ya, bahwa kita bergantung, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kita itu miskin, kita harus membantu orang lain supaya kita sendiri nanti dibantu oleh Tuhan. Santa Teresia dari Kalkuta mengatakan, berbahagialah, ada begitu banyak orang miskin, ada begitu banyak orang tak berdaya, karena dengan melayani mereka kita mendapatkan anugerah dari Tuhan, ya, kekudusan, kemuliaan. Karena melayani orang lain bukanlah yang gampang, ya, melayani diri kita juga bukanlah yang gampang. Jadi yang pertama-tama harus kita sadari, kita sendiri, saya bergantung kepada orang lain, ya. Ketika kita kecil sudah semakin besar, semakin bisa mandiri. Kemudian nanti ketika sudah mulai tua, sudah sakit-sakitan, ada juga orang yang menolong kita, ya. Ada orang yang membantu kita, ya. Tapi juga ada anak-anak yang tidak peduli dengan ayah dan ibunya, ya. Mereka lupa bahwa nanti ketika mereka tua pun mereka akan mengalami yang serupa kalau mereka tidak melayani orang tua mereka. Jadi saudaraku terkasih yang dalam Kristus, apa yang mau diajarkan oleh gereja, oleh kita hari ini dalam bacaan hari ini, bahwa kita adalah orang miskin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan. Berbahagialah orang yang menggantungkan dirinya total kepada Tuhan. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, sebetulnya kalau kita mau jujur, dalam kehidupan rohani kita, ya, adalah suatu proses untuk penyangkalan diri, suatu proses untuk apa? Untuk menggantungkan diri hanya kepada Tuhan. Kebaikan, kemurahan, belas kasihan, ya, Dia pelihara hidup kita. Dan Dia tidak akan menelantarkan kita 100%. Ya, saudaraku terkasih, mari kita berjuang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, untuk sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan 100%. Semoga Santo Vincentius mengingatkan kita sekali lagi, mari kita jadikan diri kita bukan lagi pusat dari segala sesuatu, tetapi menjadi pusat di mana saya bisa membagikan apa yang bisa saya bagikan kepada orang lain. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita, karena kita menyerahkan seluruh hidupku kepada Tuhan. Dan dengan begitu kita tahu bahwa kita harus menjadi miskin di hadapan Allah dan menyerahkan seluruh diri kita, seluruh kemampuan kita, seluruh pikiran kita, seluruh perasaan kita, seluruh apapun juga, di mana Tuhan menjadi fokus. Semoga Anda dan saya, semoga kita semua tuh diberkati oleh Tuhan, dilindungi, dijaga dan dipelihara. Dengan menjaga dan memelihara orang lain, dengan keluar dari diri kita sendiri kepada orang lain, maka kita juga diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, semoga Santo Vincentius mengingatkan kita akan tugas kita yang paling mulia, melayani orang lain. Tidak untuk mencari siapa yang terkemuka, siapa yang hebat. Tuhan memberkati kita semua, menguatkan kita dan meneguhkan kita dalam kehidupan ini. Berkat Tuhan melimpah dalam diri Anda dan disembuhkan dari segala macam penyakit apapun juga. Berkat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.